Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang model rasional unified process. Dengan anggota saya sendiri, Tubagus Aulia Caniago dengan NIM 172000339. Halpian Habdurrahman dengan NIM 172004910, Bagus Rido dengan NIM 172000537, Surya Gunadi dengan NIM 172000171, dan Vanisa dengan NIM 172000139. Kenalkan, nama saya Halpian Abdurrahman dengan NIM 172004910. Menurut IBM, RUP adalah kerangka proses yang menyediakan simulasi sistem pada industri untuk sistem, software, implementasi, dan manajemen proyek yang efektif. RUP adalah satu dari sekian banyak proses yang terdapat di dalam rasional proses library yang memberikan simulasi terbaik untuk pengembangan atau kebutuhan proyek. Saya Surya Gunadi dengan NIM 172000171 akan melanjutkan presentasi di slide ketiga. Tahapan rasional unified process. Ada inception, merupakan tahap untuk mengidentifikasi sistem yang akan dikembangkan. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini antara lain mencakup analisis sistem executing, perumusan sistem target, penentuan arsitektur global target, identifikasi kebutuhan perumusan persyaratan, fungsional performansi keamanan, dan lain-lain, perumusan kebutuhan pengujian level unit, integrasi sistem performansi fungsional, keamanan, diagram, dan pembuatan dokumentasi. Yang kedua ada elaboration, merupakan tahap untuk melakukan desain secara lengkap berdasarkan hasil analisis. Pada tahap inception, aktivitas yang dilakukan pada tahap ini antara lain mencakup pembuatan desain arsitektur, subsistem, desain komponen, desain format data, desain database, desain user interface, permodalan diagram class, komponen, development, dan pembuatan dokumentasi. Terus ada construction, merupakan tahap untuk mengimplementasikan hasil desain dan melakukan pengujian hasil implementasi. Pada tahap awal konstruksi ada baiknya dilakukan pemeriksaan ulang hasil analisis dan desain, terutama desain pada squash diagram, class diagram, komponen, dan development. Apabila desain yang dibuat telah sesuai dengan analisis sistem, maka implementasi dengan bahasa pemrograman tentu dapat dilakukan. Transition merupakan tahap untuk menyerahkan sistem aplikasi kepada user rollout, yang umumnya mencakup pelatihan dan beta testing aplikasi. Kerja utama rasional unified process. Business modeling pada tahap ini terdapat identifikasi dan deskripsi langsung dari area dan permasalahan untuk desain atau re-engineering, beserta struktur dan proses-proses bisnis organisasi. Analysis and design. Pada fase ini, semua requirement pada tahap kedua akan diubah menjadi spesifikasi implementasi. Requirement tujuan utama pada fase ini adalah menyusun sistem apa yang seharusnya ada dan mengapa perlu dibuat, mendefinisikan batas dan dari sistem, melihat kemungkinan ancaman keamanan serta bagaimana cara penanggulangannya, dan mengestimasi biaya dan skala waktu yang rumit. Isi dari sistem dibangun yang kemudian diterjemahkan ke dalam use case model dengan tambahan spesifikasi kebutuhan, baik kebutuhan fungsional dan non-fungsional, akan dikumpulkan dan dianalisis. Kebutuhan user dan stakeholder serta fitur high level didefinisikan dan kemudian diubah menjadi specific software requirement. Implementasi pada tahap ini, semua analisa dan desain yang telah dibuat pada fase sebelumnya akan diimplementasikan dan diterjemahkan menjadi kode program. Testing pada tahap ini, pengembang software akan menguji dan memverifikasi semua interaksi komponen kebutuhan yang telah diimplementasikan dan kualitas dari software yang telah dikembangkan. Deployment pada tahap ini, pengembangan software menyebarkan software yang telah selesai pada user. Pengembangan software juga menyediakan dokumentasi untuk semua fitur dan fungsi. Pada tahap ini juga, pengembangan software mendapatkan umpan balik dan masukan terhadap software yang berujung pada modifikasi fungsi dan fitur agar menjadi lebih baik.
Aliran kerja pendukung Rational Unified Process. Configuration and Change Management. Tahap ini menjalankan dan merawat integritas dari proyek. Kegiatannya meliputi monitoring dan mengatur perubahan permintaan, perubahan biaya, dan tetap mengontrol berbagai versi produk. Tahap ini juga meliputi manajemen konfigurasi hardware dan software. Project manajemen tahap ini menyediakan framework untuk mengatur software dan resiko. Tahap ini juga menyediakan pedoman untuk planning, staffing, monitoring, dan secara umum menjalankan manajemen project. Environment tahap ini menjelaskan tentang infrastruktur dan metode yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem. Sekian dari kelompok kami, saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.